Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan keluhan pelanggan yang beranggotakan Nariswari Diah Safitri, Diah Ayu Lestari, Aizahra Nur Aini, dan Christine Puspitasari. Untuk pengertiannya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komplain atau keluhan adalah suatu yang diungkapkan yang keluar karena perasaan kesusahan. Perasaan kesusahan yang dimaksud dalam pengertian tersebut merupakan perasaan ketidakpuasan yang dipicu atas pembelian terhadap suatu barang atau jasa. Sedangkan pelanggan yaitu siapa saja yang berkepentingan dengan produk layanan yang diberikan. Pelanggan juga merupakan organisasi atau yang terkena dampak dari produk atau layanan yang diberikan. Pelanggan tidak hanya sebatas individu perorangan, tetapi juga organisasi bahkan masyarakat secara luas. Berdasarkan pengertian di atas, keluhan pelanggan yaitu ekspresi perasaan ketidakpuasan atas standar pelayanan, tindakan atau tidak adanya tindakan pemberi pelayanan yang berpengaruh terhadap pelanggan. Ada beberapa jenis keluhan yang bisa disampaikan oleh pelanggan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Produk. Ini adalah jenis keluhan yang paling sering diajukan pelanggan. Mereka merasa kurang puas terhadap produk yang ditawarkan oleh toko, baik dari bahan baku yang kurang bagus, cacat produk, finishing yang kurang sempurna, hingga kualitas yang kurang memuaskan. Yang kedua, aspek manusia. Aspek manusia ini bisa meliputi pegawai yang kurang tanggap dalam merespon keluhan dari pelanggan, bersikap negatif, tidak menepati janji, kurang profesional, kurang terampil dalam bekerja, dan kurang pengetahuan terhadap produk yang ditawarkan. Yang ketiga, ada pelayanan. Pelayanan yang diterima juga kerap menjadi penyebab keluhan pelanggan. Contohnya, pelayanan yang kurang memuaskan, tidak berorientasi pada pelanggan, kurang cepat menangani masalah pelanggan, serta sebatas pada slogan perusahaan. Untuk yang keempat, ada keluhan internal. Keluhan ini diakibatkan oleh hubungan internal yang kurang baik di dalam perusahaan, sehingga berdampak buruk pada pelanggan. Misal saja, supervisor kurang menyampaikan, memiliki komunikasi dengan customer service yang berakibatkan prosedur menangani masalah pelanggan menjadi tidak jelas. Selanjutnya ada komunikasi eksternal. Jenis masalah ini biasanya disebabkan oleh penerapan strategi pemasaran yang tidak tepat sasaran dan dukungan bagian pemasaran yang kurang optimal. Sebagai dampak, terjadinya kekurangan informasi dan ketidakpuasan pada pelanggan. Untuk yang terakhir, ada aspek sistem. Faktor yang menjadikan penyebabnya adalah terjadinya kesalahan dalam proses seperti proses persiapan produk, transaksi, hingga evaluasi. Penyebab keluhan pelanggan. 1. Ingkar janji dan tidak tepat waktu. Ingkar janji dan tidak tepat waktu artinya karyawan tidak menepati janji seperti waktu pelayanan. Perusahaan sebaiknya tidak ingkar janji. Kalaupun melakukan janji dengan pelanggan, terlebih dahulu dipikirkan waktu penyelesaiannya secara cepat. Yang kedua, ada biaya yang relatif mahal. Biaya-biaya yang dibebankan ke pelanggan seperti biaya administrasi, bunga, biaya iuran, atau biaya lainnya harus sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, ada lokasi sulit dijangkau. Pelanggan menginginkan lokasi perusahaan berada dalam lokasi yang mudah dijangkau.
Artinya, lokasi yang ditetapkan perusahaan benar-benar strategis. Strategis dalam hal ini mudah dilewati oleh kendaraan umum atau pribadi dari berbagai arah. Untuk cara menangani keluhan pelanggan, yang pertama, mendengarkan pelanggan dengan baik. Hal paling penting yang harus dilakukan ketika mendapat keluhan pelanggan adalah mendengarkan keluhan mereka dengan baik, tanpa memotong kata-katanya. Penting juga untuk mencatat poin utama yang menjadi keluhan mereka, supaya dapat menemukan solusi terkait masalah tersebut. Selanjutnya, segera meminta maaf dan berempati. Permohonan maaf merupakan dasar yang harus langsung diucapkan ketika membuat pelanggan merasa kecewa terhadap perusahaan. Dengan permohonan maaf dan senyum saja, pelanggan sudah bisa merasa lega dan senang. Memberikan solusi cepat dan tepat. Jelaskan solusi secara jelas pada pelanggan. Lalu tanyakan apakah solusi yang diberikan sudah menyelesaikan permasalahannya. Sebagai bahan evaluasi, keluhan yang sudah dicatat tadi dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas suatu bisnis. Jangan lupa berterima kasih. Di samping meminta maaf, penting pula untuk berterima kasih atas keluhan yang pelanggan sampaikan. Berkat komplain tersebut, perusahaan dapat mengetahui sudah sejauh mana kualitas bisnis yang dijalankan. Mengobati kekecewaan pelanggan. Pelanggan yang mengeluh artinya mereka sedang merasa kecewa. Mereka membutuhkan obat untuk mengobati kekecewaan tersebut. Perusahaan bisa mengobatinya dengan memberikan voucher, diskon, atau potongan harga. Cara ini dapat cepat menghilangkan kekecewaan yang dirasakan pelanggan agar tidak menjatuhkan citra suatu bisnis. Yang terakhir ada melakukan follow up. Hal ini berlaku saat harus mengganti produk suatu keinginan pelanggan. Berikan mereka kabar tentang perkembangan atas proses penggantian tersebut. Apakah sudah dikirim atau sedang dikerjakan? Hal ini akan membuat pelanggan mengetahui bahwa perusahaan serius dalam menangani masalah dalam bisnis. Follow up juga bisa diterapkan untuk mengetahui pelanggan sudah menerima produk penggantian dan merasa puas terhadap problem solving yang diberikan. Berikut kami lampirkan juga untuk dampak keluhan pelanggan. Untuk dampak positifnya, memberi tahu tentang kekurangan produk dan jasa yang ditawarkan ke pelanggan. Dengan mengetahui ada kelemahan ini, maka perusahaan jadi paham apa yang harus diperbaiki untuk meningkatkan produk dan layanannya. Dapat memahami apa yang dibutuhkan pelanggan sehingga kedepannya dapat melakukan inovasi seputar produk seperti yang diinginkan pelanggan. Meningkatkan kemampuan dalam menangani komplain pelanggan sehingga dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi. Meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Komplain ditangani dengan cerdas dan tepat. Komplain adalah indikasi bahwa pelanggan sebenarnya perhatian dengan perusahaan dan mereka masih mau memilih produk kita dan memberikan masukan yang berarti. Yang terakhir, untuk dampak positifnya, sebagian media menjalani komunikasi dengan pelanggan. Sehingga ketika perusahaan menanganinya dengan baik dan dapat memanfaatkan momentum, maka dapat menjadikan komplain sebagai salah satu ladang untuk repeat order pelanggan. Untuk dampak negatifnya, pelanggan kehilangan kepercayaan terhadap penjual, produk yang dijual, dan perusahaan atau korporasi. Respon konten pemasaran menurun, kualitas produk menjadi kurang berarti,
penjualan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penjualan dari pelanggan baru. Secara logis disebabkan kampanye negatif yang terlanjur membanjir di media sosial. Keuntungan bisnis menurun. Berikut kami lampirkan untuk salah satu contoh kasusnya. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut, Jawa Barat dinilai buruk. Akibatnya, banyak pasien tidak mendapatkan pelayanan medis yang optimal. Banyak pasien yang terlantar. Para wakil rakyat menemukan pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah ini lebih bertujuan komersil atau mencari keuntungan. Para pasien diharuskan untuk memberikan uang muka terlebih dahulu saat pertama kali masuk rumah sakit. Bila tidak, mereka tidak akan mendapatkan pelayanan medis. Bahkan, pasien yang tidak mampu membayar tidak dirawat di ruang inap. Mereka dibiarkan di ruang instalasi gawat darurat (IGD). Kondisi ini rata-rata dialami pasien umum yang tidak dapat menggunakan kartu jaminan kesehatan. Keluarga pasien rata-rata diharuskan membayar tindakan medis sebesar 1,5 juta di luar biaya ruang inap, tanpa dilengkapi rincian pembayaran. Padahal untuk kebutuhan obat, pihak keluarga tidak membelinya di rumah sakit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa dikirim via WhatsApp. Terima kasih.